Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini masih masa lebaran nih. Sebelum mulai, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kemarin ada salah satu calon presiden gagal yang mengungkapkan atau melampiaskan kesakit hatiannya melalui khotbah. Dan ada juga yang tak mau kalah, yaitu Bapak yang rambut putih yang tiba-tiba langsung ngeplok ke Raja Ampat. Entah ini apa maksud dan tujuannya, apa ingin ikut memprovokasi atau ingin membuka aib mereka sendiri. Nah, kemarin kan kisruh dengan masalah pemakzulan Wapres Gibran yang kedua kalinya. Tapi kali ini berbeda. Eyang Tri Sutrisno tidak ikut kembali lagi, tidak ikut bersama mereka lagi. Mungkin Eyang sadar selama ini dimanfaatkan oleh kelompok sakit hati ini. Dan kalian tahu tidak, dari salah satu anggota yang mengatasnamakan Purnawirawan TNI, anggaplah pendukung Anies lah, pendukung Anies, TNI dari pendukung Anies, ternyata ada yang pernah menjadi tersangka atas kepemilikan senjata api ilegal. Waduh, pantesan getol sekali menyerang Pak Jokowi. Ternyata pernah bermasalah tuh di era beliau. Jadi ya cukup paham, nilai kalian sendiri lah. Nah, balik lagi nih, kita masih bahas masalah ijazah. Apalagi sekarang kubu Om Roy Suryo makin terpojok, yang sekarang malah beralih ke masalah skripsinya Pak Jokowi. Mungkin ini pertama kali dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah Republik ini, skripsi yang seharusnya dunia akademik diseret ke dunia politik. Ini sangat lucu dan sangat ngawur kalau menurut saya. Oke, langsung kita beli videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dan lari ke skripsi. Takutnya nanti ada lagi yang lain, Pak Arianto. Ini apa yang harus dilakukan Skakmat untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Saya sebagai penyidik ya, dan mantan penyidik, ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan. Monggo saya terima nanti. Tuduhan apapun, misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol, itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu, ya, itu palsu juga gitu. Oke, majukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung bukti ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain, seperti tadi katakan Pak Saripto tadi, katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh. Nah, ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah itu. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya, tapi siapa yang merubah nggak tahu gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3, dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk, itu semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim, nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya, mau ngajukan apapun silahkan, nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana, nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, oh saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya, seorang pelapor itu ya, dipanggil untuk klarifikasi, ya harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26, nggak ngerti, nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Kira-kira jadi ini simpel. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lainnya itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi pokoknya semangatlah untuk Polri. Tahap berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal entah pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja, bisa jadi memprovokasi, termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Arianto, gitu. Soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran apa bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Jelas dong ada. Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya aja sama hakim. Ukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima, ini minta dihukum. Itu bukti, bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya,
unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan, kemudian ada orang yang tercemar, ada orang yang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran. Itu contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Ini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja, nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang bisa bawa ke pengadilan. Pelaporan Pak Jokowi yang melapor di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Jadi intinya saya sepakat bahwa apa yang data-data yang jadi bahan penyelidikan di Mabes Polri kemarin bisa juga Dari raut mukanya nampak sekali tingkat kesetresan itu. untuk pengembangan lah daripada laporan Pak Jokowi. Jadi intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya, intinya Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? siapa saya untuk apa, Mas Roy? Saya Loh. bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Ya. Anda Yang menuduh nggak kami saya itu ini- menerima saya uang besar. ini- Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Anda Mulai kan meralihkan pokok permasalahan, mulai. jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Loh, Anda. buat apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar-keluar di mana saja bukan teriak saya terima Bukan dana besar. Saya terima ada buktikan Siapa itu di yang ngomong kayak gitu? buktikan itu di Anda Alkitab salah, kalau itu memang ada. Duh, Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi Kalau enggak. enggak, kalau tadi kan apa-apa, sudah tadi satu kan hal. beritanya itu juga. Ya, sudah satu Berani hal. nggak gitu aja cuman. Tapi kan ini melanjutkan Jadi, soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, Ya. Jadi, ada bohir berani nggak Saya ngomong dulu. Anda Jadi dengar Anda dulu di ya. bawah Alkitab Setiap karena nggak mungkin bawa kegiatan Quran politik. Anda. Tunjukkan Setiap bohirnya, kegiatan kalau politik. enggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Setiap kegiatan politik itu ada operasional politiknya. Nggak Ya. ada. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya Ini itu gimana sih, pengalamannya maksudnya Sylvester mau tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja itu paling tidak ada beli aqua. Nah, ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Pak Susno sampai ketawa loh. Tukang beli gorengan. Kita lihat kemarin siapa yang suka demo. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada, Ya. ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Saya Mas nggak- Roy, tapi nggak hanya pernah menyebut menuduh bahwa ada Mas Roy bohir dengan gitu. dana besar loh. Salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa. Ini kan Tunjukkan siapa dan ujung-ujungnya janjilah kan di politik, bawah Alkitab. gitu loh. Ya, Ya, jadi tunjukkan intinya aja. Itu. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita Ya kita udah, berproses tunjukkan aja. kalau hal yang demikian. Ya kapan kita bikin Sekarang forumnya lah. Gak usah bukti lah, tapi kan kita bisa berpikir secara waras. Kok bisa kan orang demo setiap hari, sedangkan orangnya pasti ingin mencari nafkah kan? Berarti ada yang menghasilkan dari demo tersebut. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, berarti. kalau gitu Bung Sylvester mumpung ada Mas Roy di sini. Tanya aja kenapa Anda ini, Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini, kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah, Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Memang. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohong aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Pak Jokowi melaporkan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik. Ya. Nah, Pak Jokowi membuat laporan, saya masih ingat kata-kata beliau, saya sudah dihina sehina-hinanya, Ya. saya sudah direndahkan serendah-rendahnya. Ya. Biarlah saya menempuh upaya hukum. Ya. Karena memang dia lihat bahwa gerakan-gerakan pembangunan opini publik di luaran itu luar biasa. Nah, saya juga jujur aja Bang LE, Ya. saya nggak sampai kebayang sama saya kok sampai tokoh-tokoh sekelas Roy Suryo teman saya
dan teman-teman yang lain tuh datang ke kediaman Pak Jokowi gitu loh. Iya. Nah, datang ke Nantang banget gitu ya. Nantang banget. Iya. Dan yakin banget. Iya. Yakin banget bahwa ini ijazahnya palsu. Iya. Ketika lembaga yang mengeluarkan itu menyatakan itu sah, kemudian tanda tangannya sah, orangnya ada, tahunnya ada, database-nya ada, Ya, maka selesai. clear. Iya. Nah, tetapi mereka ini justru sangat percaya diri. Hakul yakin katanya bahwa ijazah ini palsu. Pertanyaannya, kalau dinyatakan itu palsu, pembandingnya yang aslinya Asli mana? Iya. Kan gitu, Bang. Iya. Nah, ternyata ketika saya lihat di TV, pernyataan dari Rismond, pernyataan dari Roy Suryo, Pak Rizal, Dr. Tifa, saya melihat bahwa ternyata mereka menganalisa postingan dari kader PSI Iya. di salah satu Dian. di artificial intelligence ya. Iya. Ini yang mereka uji. Nah, pertanyaannya, yang diuji ini fisiknya, Iya. iya kan? Iya. Atau bahan elektroniknya. Kalau kita melaporkan sesuatu yang katanya palsu, Iya. maka yang asli ada di kita. Iya. Setidak-tidaknya ada lembaga yang berwenang mengeluarkan mengatakan bahwa itu palsu. Iya. Nah, sekarang Gajah Mada bilang tidak. Iya. Bareskrim mengatakan identik. Identik. Iya. Lalu KPU. kemudian KPU mengatakan Sudah clear. sudah lulus. Beliau merasa bahwa dicemarkan nama baiknya dan difitnah. Nah, kalau di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, Kan ada 3 katanya Bang ya. Iya. Pencemaran nama baik, iya, fitnah, fitnah, dan ITE. ya itu mengacu pada undang-undang elektronik. Oh, mengacu Nah, ITE. memang kenapa Pak Jokowi langsung buat aduan? Iya. Kenapa tidak diwakilkan? Memang undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu Harus- delik aduan dan harus yang bersangkutan. Harus bersangkutan. Prinsipalnya. Iya. Makanya beliau datang. Iya. Kalau posisi hukum saat ini yang terjadi di Bareskrim Iya. dan laporan di Polda Metro dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang, saya yakin Iya. kasus ini jalan tol, Bang. Jalan tol dalam pengertian, saya hampir yakin Jalan tol itu karena Pak Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan menuju status naik sidik dan tersangka. Status naik sidik dan tersangka. Dengarkan baik-baik itu, Jos. Ya, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Nah, ingat di Jepang itu suatu dia menerima suatu informasi, dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke satu sistem, kemudian ke fakultasnya, bahkan ke departemen jurusannya, dan itu tidak ada ditemukan sama sekali. Dengarkan ya Om Rismond. Sehingga waktu Mas Jos mengirim salah satu ijazahnya, itu yang menarik karena ijazahnya ini ijazah Jepang itu 1 berbahasa kanji, 2 berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah gitu lah. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi dan punya autentikasi dan punya sangat sulit untuk dilakukan modifikasi, dan mereka punya standar untuk pengecekan itu. Nah, dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya kan warna putih tuh ya, warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning. Komnas HAM siapa? Yang dikamporkan Komnas HAM saudara Joko Widodo. Joko Widodo? Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena yang memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? Karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi, jadi kita kasihan pun sekarang dianggap intimidasi. Ya. Berarti yang ingin menggantung Pak Jokowi kemarin pujian itu. Parah sih Om Tom. Karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji, ini selalu sen kanan belok kiri. Namanya Mulyo
Soekarno atau Joko Widodo? Ini menarik. Kita Ya ampun, sampai ke akte kelahiran, guys. Ya namanya pergantian nama ya. Kalau bener nih ya, Mulyono ke Joko Widodo. Perasaan bukan cuma, ya banyak kali orang ganti nama. Waktu kecil ganti nama karena sering sakit-sakitan. Digantilah namanya sama orang tua. Jadi sehat kan. Kan memang udah biasa kayak gitu kan. Ini sampai ke akte. Bener bang. Ntar yang lahirinnya siapa, dukunnya siapa tuh, bidannya siapa tuh. Ya ampun, orang kalau udah tanda tanya, aduh nggak ngerti deh. Aduh, coba melakukan penelitian itu yang bikin masyarakat seneng dan bapak juga pasti bakal harum namanya pak. Ya kalau begini ya harum nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purma Belajar Baik, saya mohon bantuannya. Saya menemukan seorang mbak depresi. Pokoknya untuk Pak Purnomo jangan sampai lepas lagi deh. Meresahkan Pak Purnomo. Jangan kena kendali. Saya kan sudah katakan harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka, ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Nah, dengarkan ini Abah langsung dari Pak Roy Suryo loh, partai pengusung Abah Klan. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan, saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata, tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Kalau menyatakan hanya aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut saya. Itu adalah Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Prof Jimbli loh yang bilang kok. Itu loh, ya kan? Apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinetnya. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Gibran Rakabuming harus dimaksulkan. Bagaimana ceritanya mau dimaksulkan? Saya sebagai anggota MPR, saya tidak pernah berpikir untuk memaksulkan Gibran Rakabuming. Kenapa? Karena proses demokrasi sudah berakhir. Pemilu sudah berakhir. Harusnya proses-proses seperti ini harus kita hormati dan kita hargai. Hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, itu adalah hasil yang dilahirkan oleh rakyat Indonesia. Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah dipilih oleh rakyat. Pilihan rakyat ini harus kita hormati, harus kita hargai sebagai takdir yang harus kita terima. Kalau kita menolak Gibran, itu artinya kita menolak takdir Tuhan. Kalau kita berpikir untuk memaksulkan Gibran, maka sama halnya kita memaksulkan takdir Allah. Tidak bisa. Ya. Dan satu lagi, yang bisa memaksulkan presiden atau wakil presiden itu adalah anggota MPR, bukan orang luar. Ide-ide bolehlah, bicara bolehlah, tapi kalau sampai memaksulkan, tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Karena MPR belum pernah membicarakan itu. Saya pikir sudahlah, kita semua harus bisa menerima hasil ini. Rakyat Indonesia sudah memilih Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Ya, betul, pokoknya hargai suara rakyat Indonesia. Wakil dari Bapak Prabowo Subianto. Tidak usah kita olah-olah lagi, tidak usah kita seret-seret lagi. Kalaupun misalnya kita tidak suka dengan Pak Gibran, kita kritis boleh. Tapi sebagai orang tua misalnya, kalau Mas Gibran ada kesalahan, kan bisa dipanggil. Sebagai anak muda, Mas Gibran saya pikir bisa dinasihati. Tidak lantas kemudian harus dimaksulkan. Ya.
Mohon maaf, saya agak kurang setuju karena wakil presiden satu paket dengan presiden. Kalau kita tidak setuju dengan wakilnya, maka berarti kita tidak setuju juga dengan presidennya. Maka bagi saya ini tidak patut kita dorong dan kita paksakan karena rakyat sudah memilih. Itulah takdir yang harus kita terima. Nabi menyampaikan, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang satu umatku di hari kiamat, mengaku umatku bisolatin, rajin salat, wa qiyamin, rajin tahajud, wa siyamin, rajin puasa, wa zakatin, rajin zakat, wa ya'ti qad syatama hada, tapi juga senang mencela orang lain, wa qadzaka hada, merendahkan, menuduh orang lain, wa daraba hada, senang berselisih, wa safaka dama hada, bahkan ada yang menumpahkan darah dan masih bangga mengaku sebagai muslim. Tu'khadhu hada min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kalau ada orang sholat tapi menyakiti orang lain, menyakiti suaminya, menyakiti istrinya, menyakiti ibunya, menyakiti ayahnya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya, diambil pahala sholatnya, diberikan pada yang disakiti itu. Ada orang puasa memfitnah orang lain, diambil pahala puasanya, ditimpakan, diberikan pada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau hilang semua bekal kebaikannya, tertinggal keburukannya satu, maka diambil keburukan orang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dimasukkanlah, ia dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Pokoknya anak abah ini memang lucu sih dari kemarin, memaksakan kehendak. Kira-kira ya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini, kira-kira kehendak mereka harus melakukan perubahan sesuai kehendak mereka. Padahal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah keberlanjutannya Presiden ke-7 yaitu Pak Joko Widodo. Jadi lucu lah, semua harus dituruti kehendak mereka. Pokoknya semua harus sesuai dengan kehendak mereka lah kira-kira. Lucu, tadi kan dengar kita ceramah dari Ustadz Hadi Dayat. Percuma kita sholat, kita zakat, semuanya kita lakukan sampai haji kira-kira kan. Tapi kalau kita menzolimi orang, menggibah orang, menyakiti orang, memfitnah orang, jadi pahala kita habis sia-sia, percuma. Jadi menjadi orang yang paling merugi di akhir zaman nanti, menjadi orang yang paling merugi di akhirat nanti, karena semua pahala kita akan diambil dengan orang yang selama ini kita fitnah, yang kita zolimi, yang kita sakiti. Yaitu Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, saya akhiri, pokoknya salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, wabil hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.